Saudara, pergantian seragam Satpam jadi perhatian publik. Apakah pergantian ini perlu dilakukan? Berapa biaya yang akan dibutuhkan? Untuk membahasnya kita akan berbincang dengan Brigjen Ahmad Ramadan, Karopenmas Humas Polri, dan Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari ISSES. Selamat malam Pak Bambang, selamat malam Pak Ramadan. Selamat malam Mbak Livi. Saya ke Pak Ramadan dulu. Pak Ramadan, 40 tahun tidak pernah berganti seragam, kemudian berganti seragam di tahun 2020, sekarang baru 1 tahun kurang lebih berganti warna lagi, berganti seragam lagi. Apa urgensinya Pak Ramadan? Pertama semangatnya lah Polri menghadirkan fungsi kepolisian di tengah masyarakat. Sehingga pada tahun 2020 ada perubahan seragam. Perubahan seragam dari putih biru menjadi warna coklat muda atasnya, kemudian celananya warna coklat tua. Sebenarnya baju seragam yang tahun 2020 itu warnanya 25% lebih terang dari baju Polri. Namun pelaksanaan di lapangan ternyata banyak satpam yang menggunakan baju yang warnanya sama dengan polisi, ya itu yang tahun 2020. Sehingga ketika kita melihat fenomena tersebut, tentu kita melihat satpam ini sebagai sebuah profesi yang harus memiliki identitas sendiri. Nah, sehingga kita lakukan perubahan warna ya, warna yang tidak begitu mencolok, dari warna coklat muda menjadi krem, di mana warna ini gradasinya lebih terang gitu ya. Oke. Lebih terang dan tidak begitu mencolok. Hanya pakaian atas. Seragam ini kan ada pil cap atau topi, ada celana, sehingga perubahan itu tidak merubah secara total ya. Tetap lebih cocok ya antara baju dan celana dan tutup kepala, sehingga dipilihlah warna krem. Tentu pemilihan ini melalui kesepakatan, melalui diskusi dari kita sendiri Polri, tentunya dari BOJP dan juga pengguna jasa pengamanan. Nah, ini akan diberlakukan seperti kita sampaikan kemarin tahun depan, artinya 1 tahun lagi. Tentu menjadi pertimbangan-pertimbangan ekonomi, kita bagaimana membuat zero kerugian gitu ya. Nah, sementara itu Mbak. Betul Pak, karena banyak juga satpam-satpam yang gajinya harus dipotong untuk beli seragam baru. Jadi mereka sekarang lagi berpikir, wah gaji saya yang kemarin dipotong buat beli seragam, sekarang udah harus beli seragam lagi. Tapi bukan itu pertanyaannya. Pak Ramadan, kan kalau saya baca nih dari beberapa laman online yang mengutip pernyataan dari humas.polri.go.id. Katanya seragam yang dulu biru putih diganti ke warna coklat karena warna ini mirip sama warna polisi, dibuat untuk meningkatkan rasa hormat dan kebanggaan kepada satpam karena merupakan pelaksana polisi dalam lingkup kecil. Lalu kemudian ketika dulu semangatnya disengajain mirip sama polisi, tapi ternyata di tengah masyarakatnya jadi bingung, sekarang diganti lagi. Kenapa jadi berubah-berubah gitu Pak Ramadan? Pemilihan warna krem ini adalah turunan dari warna coklat yang masih rukun dari warna polisi, sehingga masih ada kesamaan ya, kesamaan yang tidak mencolok perbedaannya, sehingga kebanggaan yang dimiliki oleh satpam yang merupakan pelaksana fungsi tugas kepolisian terbatas tetap ada. Sehingga dipilihlah warna krem. Namun kita katakan tadi dengan pertimbangan pemberlakuan penggunaan seragam baru 1 tahun setelah pengenalan dari pakaian seragam tersebut. Oke, saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, perlu nggak nih Pak Bambang kalau menurut Anda urgensinya, seberapa urgensi harus ganti seragam? Sebenarnya gini, wacana perubahan seragam satpam ini sebenarnya sudah sangat lama. Hanya kemudian masyarakat security ini terkaget-kaget ketika kemudian tahun 2020 muncul Perkap 4 2020 merubah satpam menjadi mirip kepolisian gitu.
ini tentunya bagi anggota Satpam tentunya ini adalah kebanggaan tersendiri. Betul. Hanya saja kemudian siapa yang memilih seragam warna coklat ini kita juga tidak tahu, karena sebelumnya ini adalah upaya pemuliaan Satpam secara menyeluruh, salah satu bentuk pemuliaan Satpam. Betul, itu kan semangatnya di awal ya Pak Bambang. Semangatnya seperti itu. Padahal pemuliaan Satpam ini tentunya bukan hanya sekedar ganti seragam saja. Yang lebih utama adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kompetensi, dan juga perlindungan anggota Satpam. Itu yang lebih penting. Tapi kemudian ini kan sebenarnya pergantian ini juga perubahan dari Perkap 24 tahun 7 kan. Tahun 2017 saat Baharkam Pak Mugiarto itu dibahas oleh kawan-kawan juga terkait dengan aturan-aturan BUJP, aturan-aturan audit BUJP, kemudian sanksi-sanksi bagi BUJP yang melanggar dan sebagainya. Tapi kemudian muncul Perkap yang muncul hanya pergantian seragam saja, yang aturan-aturan yang sudah dibahas kawan-kawan ini hilang. Ini yang juga membuat kaget gitu loh. Upaya pemuliaan Satpam kok hanya sekedar merubah ganti seragam gitu ya? Ganti seragam saja, ini sangat mengecewakan sekali. Dan kemudian saat ini tahun 2022 seragam ini kemudian dianulir kembali, ini juga kemudian mengejutkan. Kawan-kawan di Satpam tentunya juga kemarin juga sudah dipaksa dalam 1 tahun untuk berubah seragamnya. Cicilan aja belum lunas ya? Cicilan aja belum lunas, ini diganti lagi. Ini kan sangat disayangkan sekali seperti itu. Oke, tapi kan kalau kita lihat nggak cuma cicilannya aja, tapi juga ada biaya pengeluaran untuk ganti seragam. Kalau dari data yang kita punya, ada 1,6 juta Satpam mengganti dari warna biru putih ke warna coklat yang kemarin, yang sekarang masih dipakai. Ini angkanya ada 700 miliar rupiah. Ini angkanya nggak main-main loh ya Pak, tinggi sekali ya Pak Bambang ya? Betul. Ada sekitar 1.600-an anggota Satpam. 1,6 juta Pak? 1,6 juta anggota Satpam. Juga ada 1.200 BUJP kan. Tentunya beban itu semuanya akan dialihkan ke Satpam. BUJP akan lepas tangan lah. Kita tahu semuanya seperti itu. Makanya ini beban bagi Satpam, apalagi di dalam kondisi yang krisis seperti saat ini gitu loh. Oke. Makanya Ini pertanyaan untuk Pak Ramadan aja, biar Pak Ramadan yang jawab. Jadi Pak Ramadan, bagaimana kalau kita bicara semangat untuk memuliakan Satpam, memberikan mereka spirit untuk kemudian punya semangat yang sama seperti pihak kepolisian, tapi kemudian ini di sisi lain juga jadi beban tambahan buat mereka, apalagi di situasi pandemi seperti sekarang. Kalau tadi Pak Bambang juga menyatakan cicilan yang kemarin aja belum selesai, sekarang udah harus berpikir, oke, tahun ini udah harus nyicil lagi. Gimana tuh Pak Ramadan? Tentu semangat kebanggaan itu bukan hanya seragam. Betul. Pelatihan kemampuan Satpam dari kemampuan bela diri, kemampuan latihannya tentu menjadi atensi dari Polri untuk meningkatkan kemampuan Satpam itu sendiri. Kemudian terkait dengan seragam, kami sudah sampaikan bahwa kontrak kerja itu dilakukan antara BOJB dan pengguna. Sehingga ketika diberlakukan, kita berpikir bahwa di dalam kontrak kerja itu ada pengadaan seragam. Yang tentunya Satpam itu menggunakan pakaian dengan diberikan 2 baju dalam 1 tahun. Tentu sudah menjadi hal yang wajar ketika dalam 1 tahun atau lebih pakaian tersebut harus diganti. Sehingga kita mempertimbangkan aspek-aspek ekonomi juga. Makanya pemberlakuan itu mulai berlaku 1 tahun ke depan. Oke. Bukan mendadak. Dan pergantian perlu diingat hanya baju. Jadi yang dirubah hanya baju. Hanya bajunya saja, celananya tidak ya? Tidak celana, tidak tutup kepala, tidak ikat pinggang, dan tidak atribut-atribut lain. Oke. Jadi atribut itu dari tutup kepala sampai sepatu. Yang dirubah hanya baju. Dan masanya 1 tahun ke depan. Demikian Mbak, kira-kira. Baik. Pak Ramadan. Jadi yang disampaikan tadi bukan nilai baju,
tapi nilai secara keseluruhan. Oke. Gitu, Mbak. Tapi Pak Ramadan, ini kan ada anggapan juga pergantian warna ini juga dianggap sebagai lemahnya perencanaan dan juga kurang matangnya pihak kepolisian untuk menata organisasi Satpam. Artinya sebetulnya kalau ketika kemarin Pak Ramadan atau tadi sempat menyatakan ini sebetulnya 25% di lapangan ini warnanya tidak sama, warnanya lebih rendah daripada warna seragam pihak kepolisian, tapi nyatanya ternyata mirip begitu. Artinya seperti apa pihak kepolisian menjawab bahwa ini dianggap pihak kepolisian itu tidak matang atau kurang perencanaan, tapi nanti dijawabnya usai jeda di Sapa Indonesia Malam.